teman, kita coba untuk invite lagi ya. Nanti dari teman-teman bisa untuk kok gak ada ya? Mana? Bella Carolina. Oke, ini udah ada dokter Bella Carolina. Oke. Ini dokter Bellanya sudah saya coba invite dokter, cuman kenapa nggak di accept ya? Sama dokter Diarisnya ini juga Dokter saya Diaris nyari. sudah ada. Dokter Oh Diaris ini sudah di invite. Oke. Sudah saya invite. Dokter Bellanya sudah coba saya invite. Apa mungkin terkendala jaringan ya dokter ya? Halo Dokter Diaris. Sorry ya dok, kayaknya kalau kepotong tanpa closing kayaknya nggak seru deh. Iya dokter. Nanti kita coba. Tadi kan sudah dibaca. Ya. Kenapa? Tadi udah dibaca sama dokter. Iya. Gimana dokter? Tadi itu ada pertanyaan ini Mas Andre, Dokter Diaris. Tadi itu ada pertanyaan tentang CAVSD. Tentang CAVSD itu apakah termasuk critical congenital heart disease? Jadi apakah dia PJB kritis atau bukan? Mungkin Dokter Diaris? Ya, kalau CAVSD ini pada umumnya memang yang harus kita waspadai adalah komplikasinya ya. Jadi hipertensi paru. Kalau hipertensi paru biasanya CAVSD ini harusnya sudah dioperasi usia tata laksana. Itu saya rasa deterval. Karena sekarang lebih berkembang ya, nggak cuma karena lupus dependen. Kalau memang dia masih 1 tahun ya sudah lebih dari itu ya dia bisa karena ada satu dan lain hal. Tapi sebetulnya kalau CAVSD yang betul-betul true ya, yang betul-betul CAVSD ya pada usia 6 bulan dia harus sudah dilakukan koreksi. Itu saya rasa. Baik, mungkin dari dokter Val bisa ditambahkan. Oh, oke. Ini dokter, sepertinya dokter Welanya terkendala jaringan Oh, dokter, karena sudah saya cobain saya berkali-kali. hujan kali hujan. Tadi kan katanya hujan banjir. Tadi katanya Makassar mau listrik padam dok, katanya gitu. Oh iya, Bilang, habis lombat. iya. Lombat. Atau harus cas HP-nya ya, gitu. Ya oke. Ini karena masih ada banyak pertanyaan, jadi saya rasa saya jawab aja untuk CAVSD. Jadi AV septal defect atau defect pada karena tidak adanya atrioventricular septum itu memang bisa cepat pH ya. Tadi sudah dikatakan oleh Dokter Diaris. Ada beberapa tipe yang kebetulan yang kalau komplit termasuk yang bisa kompleks ya, walaupun dia merupakan golongan PJB tidak biru, tetapi bisa disertai dengan yang lain. Kalau bisa disertai dengan yang lain, dia akan menjadi kompleks dan biru. Maaf ya. Nah, itu dia Dokter Wela. Oh ini, Gak apa-apa, Dokter Gara-gara. Wela. Gak apa-apa, Dokter Wela. Nanti biar yang followersnya nonton Dokter Wela gitu ya, mendoakan Dokter Wela di Makassar. Ya, tadi Dokter Wela kita lagi bahas CAVSD. Lagi bahas CAVSD itu apa? Ya. Nah, jadi Oh, ya, dokumentasi oke. bentar boleh nggak dokter Karolina? Boleh. boleh. Sebelum dia hilang dari peredaran. Iya, Betul. sebelum saya hilang lagi dari peredaran. Takutnya nanti hilang lagi ya. Dokter Diaris, kita foto dulu ya dok. Aba-aba oleh Wela. Oke. Oke, 1, 2. Oke. Sepertinya sudah. Oke. Sudah dokter, sudah. Ya, saya jawab dulu ya yang tadi ya. Jadi AV septal defect ada yang AV septal defect hanya ASD saja, ada yang VSD inlet saja,
ada dua-duanya dan ada yang complete AV septal defect. Nah, yang complete AV septal defect ini bisa cuman hanya CAVSD saja, bisa juga disertai dengan yang lain. Misalnya dia ada kelainan atau penyempitan dari aliran darah dari ventrikel kanan atau bilik kanan ke pembuluh darah paru, ya, yang namanya PS. Jadi CAVSD PS. Kalau misalnya makin kelamaan, alirannya bisa berbalik atau tekanan kanan dan kiri menjadi sama, dia bisa berubah menjadi biru. Nah, itu yang kita harus cegah. Jadi sebenarnya bukan termasuk PJB kritis. Kalau tadi PJB kritis kan adalah yang duct dependent ya, yang butuh PDA. Bisa dari sistemik, bisa dari pulmonari, ya, bisa TGA intact ventricular septum atau PAIVS, bisa yang mixing ya. Nah, oleh karena itu, atau AS dengan AS severe ya, yang butuh yang dari sistemik. Jadi ada 3 golongan. Nah, oleh karena itu, kalau supaya tidak terjadi komplikasi PH atau bahkan yang irreversible, makanya harus cepat dikenali, cepat ditangani, ya, supaya bisa pulih kembali. Tadi ada pertanyaan juga kalau nggak salah ya. Apakah pasien PJB kalau yang dikoreksi sudah bisa hidup seperti biasa ya? Kalau nggak salah tadi yang sebelum yang mati, yang IG live sebelumnya. Oke, Dokter Dias, itu ada pertanyaan. Iya. Ya, mohon maaf. Jadi maksudnya ini nggak apa-apa, setelah ini Dokter Valerie mungkin pertanyaan tadi, tapi ini jadi pertanyaan terakhir karena kita juga kontra waktunya udah lebih dari 1 dokter. Iya. Monggo, nggak apa-apa, jawab pertanyaan. Monggo, dari Dokter Diaris. Apa pertanyaan dokter ya? Ya. Apakah pasien PJB yang sudah dikoreksi, bisa hidup normal? Apa yang harus dilakukan? Oh, oke. Kalau untuk penyakit jantung bawaan sederhana, kalau untuk bocor di bilik, di serambi atau ductus arteriosus, kalau sudah dikoreksi baik itu transkateter atau dilakukan operasi, ya akan sama dengan jantung normal karena udah sama. Tapi kalau penyakit jantung bawaan yang biru itu tergantung ya, dia akan harus dilakukan dulu karena tergantung, ada yang 1 tahap, ada yang 2 tahap dan seterusnya. Sehingga kalau pada penyakit jantung bawaan yang kompleks itu akan dibuat seperti jantung normal ya, misalnya kecuali kalau seperti ya, contoh tetralogi of Fallot bisa dikoreksi menjadi sama ya dengan jantung normal juga bisa. Tetapi pada ada penyakit jantung bawaan yang biliknya cuma 1, itu nanti operasinya akan seperti jantung normal. Itu apakah bisa langsung seperti anak normal? Tentu saja ada tahapannya. Nah, itu bisa datang ke dokter anak jantung atau dokter jantung anak untuk dievaluasi dulu. Nanti dia dalam 1 bulan boleh apa. Jadi aktivitas itu ya nanti akan bertahap ya. Kecuali kalau yang penyakit jantung bawaan sederhana. Itu oke. Setelah dilakukan penutupan bisa kita langsung bisa seperti jantung normal. Tapi kalau yang tidak sederhana atau yang kompleks itu memang harus kita evaluasi. Baik itu secara klinis ataupun nanti ada pemeriksaan lain. Itu saya rasa Dokter Andre. Dokter muda. Dari Dokter Val, mungkin Dokter Val ada yang mau tambahkan? Sudah lengkap, sudah disebutkan oleh Dokter Diaris mengingat waktunya juga. Tapi ini seru banget ya Dokter Diaris, kayak sering-sering ya. Iya. Bisa sampai lebih dari 1 jam. Oke. Terima kasih semuanya. Baik, itu tadi. Baik teman-teman, karena ternyata aku izin lift dulu ya. Oke. Dokter Diaris, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih dokter. Oke, itu tadi ya, ini masih Dokter Val juga. Jadi karena udah memang out of time, kita mungkin tutup live pada malam hari ini. Dan buat teman-teman yang mungkin masih belum terjawab pertanyaannya, bisa terus ikuti acara Perki CAD Awareness Week ini yang masih panjang ini. Mungkin nanti bisa ditanyakan di kegiatan-kegiatan sampai besok atau sampai besok. Oke, besok. Sampai Besok. Masih ada besok, cek kegiatannya di Perki Malang. Dan kalau misal pengen tanya ke dokternya langsung, bisa langsung ke Instagram dokternya untuk DM. Mungkin dari Dokter Val di akun Instagramnya apa dokter? Instagram saya lewat Perki Malang aja ya. Oh, di Perki Malang aja. Oke. Ya, jadi sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih sama Mas Andre, sama semua yang sudah nonton join 2 kali. Terima kasih banget atas antusiasnya. Pesan saya masih dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat terhadap penyakit jantung bawaan.
silahkan dibawalah keluarganya, temennya, siapapun itu untuk Betul. segera didiagnosa, segera dikenali agar bisa segera ditangani dan segera pulih kembali. Sampai jumpa di CHD Awareness tahun depan. Oke, begitu dari dokter Val. Saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya dokter ya kalau misalnya tadi terlalu panjang bahasanya atau mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf juga. Dan buat teman-teman, semoga dengan ada live ini kita bisa lebih meningkatkan awareness kita nih terhadap penyakit jantung bawaan pada anak. Oke, sampai ketemu di CSD Awareness Week tahun berikutnya. Sampai jumpa. Makasih dokter. Terima kasih.